Apa kau pikir bisa menyelamatkanku? Kau bahkan tak mampu menyelamatkan dirimu sendiri. Kalimat itu meluncur dari bibir Ardan, tajam seperti pecahan kaca. Malam hampir menelan dirinya, namun amarah lebih dulu memakan kewarasannya. Di depannya, seorang pria berjaket lusuh hanya menunduk, menerima serangan itu seperti angin yang menerpa wajah tanpa dendam. Akan tetapi, jawab pria itu lembut, kebangkrutan tidak selalu datang dari angka. Kadang ia datang dari hati yang tak mau melihat kebenaran. Ardan terdiam. Matanya menyipit. Who is this man? Selamat malam, teman-teman cerita. Dari kota mana kalian mendengarkan kisah ini? Tuliskan di komentar. Semoga kalian yang sedang menghadapi badai hidup diberi kekuatan, dan semoga kisah ini menjadi cahaya kecil untuk hari-hari kalian. Malam itu, kota nyaris berhenti bernapas. Angin yang biasanya riuh kini melangkah perlahan, seperti takut mengganggu detik-detik rapuh kehidupan. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan yang lembut, namun terasa suram, seolah menahan tangis dari sesuatu yang tak bisa mereka ceritakan. Daun-daun kering berputar perlahan, seperti ribuan kenangan yang berusaha kembali meski tak lagi diinginkan. Di kejauhan, suara kereta malam menggema, memecah kesunyian dengan nada muram, seperti harapan yang terlalu lemah untuk disebut harapan. Di sudut jalan itulah kisah ini tumbuh. Sebuah tikungan kecil yang menjadi saksi bisu tentang manusia yang jatuh, dan manusia yang jatuh lebih dalam tetapi justru mampu melihat lebih jauh. Ardan, seorang pengusaha yang dulu dielu-elukan, kini berdiri di tepi runtuhnya dunia. Selama bertahun-tahun ia memikul beban yang tak terlihat oleh siapapun. Kantornya memang tinggi, hartanya banyak, tetapi jiwanya retak seperti kaca riben yang diseret angin ribut. Ia terbiasa memenangkan perang, namun tak pernah siap menghadapi musuh yang bernama dirinya sendiri. Betrayal dari rekan bisnis. Rasa bersalah pada keluarga yang menjauh. Kehilangan sahabat yang dulu menjadi fondasi kepercayaan. Trauma-trauma itu berlapis-lapis seperti kabut pekat yang tak kunjung sirna. Setiap mimpi buruk yang menghampirinya membuat dadanya sesak seperti dihimpit bangunan runtuh. Dan malam itu, satu email ancaman kebangkrutan dari bank akhirnya mematahkan tulang belakang emosinya. Ia bukan lagi Ardan sang penguasa pasar. Ia hanya seseorang yang kelelahan menjadi kuat terlalu lama. Pria berjaket lusuh itu bernama Gema. Orang-orang menyebutnya gelandangan. Tak punya rumah, tak punya keluarga yang diketahui, tak punya alasan untuk diperhitungkan di mata manusia lain. Namun ia memiliki satu hal yang jarang dimiliki siapapun. Ketenangan yang nyaris suci, dan kemampuan aneh untuk mendengar kebenaran. Ia bisa menangkap kepedihan dari getaran suara. Ia bisa memahami seseorang tanpa perlu mereka berbicara. Ia mengenali kebohongan bukan lewat kata, tetapi lewat napas yang tak stabil. Hampir setiap malam, ia duduk di bangku tua dekat kantor Ardan, memperhatikan sang pengusaha muda itu berjalan terburu-buru, pulang dengan wajah yang semakin hari semakin gelap. Ia tak pernah berniat mencampuri hidup orang lain, tetapi ia mendengar sesuatu dari langkah Ardan. Suara retak, suara yang meminta pertolongan yang bahkan pemiliknya tak sadar sedang memintanya. Malam itu, langkah Ardan seperti langkah seseorang yang tak lagi yakin apakah bumi masih sudi menahannya. Ia berjalan tanpa arah, matanya kosong, seolah seluruh kelelahan hidup menempel pada bola matanya dan menenggelamkan cahaya yang dulu pernah ia banggakan. Lampu-lampu kota memantulkan sinar yang terdistorsi oleh gerimis halus, membentuk lingkaran-lingkaran cahaya seperti luka-luka emosional yang tak pernah sempat ia obati. Setiap langkahnya bukan sekadar langkah. Itu adalah seretan dari jiwa yang sudah terlalu lelah melawan badai yang tak kunjung berhenti. Ia menyeberang jalan tanpa benar-benar melihat kiri kanan. Suaranya sendiri terasa jauh, terdengar samar di kepalanya seperti gema dari mimpi buruk yang tak selesai-selesai. Saat itulah, sebuah motor melaju cepat dari tikungan, membawa angin dingin dan bahaya yang datang tanpa permisi. Waktu tak memberi Ardan kesempatan untuk bereaksi. Tubuhnya terpaku, jiwanya tertahan, dan semua yang tersisa hanyalah detik yang memanjang seperti pita kusut yang tak bisa ia tarik kembali. Namun seseorang bergerak lebih cepat daripada ketakutan itu, Gema. Gelandangan berjaket lusuh itu seolah muncul dari bayang-bayang trotoar. Tubuhnya bergerak dengan refleks yang tak seharusnya dimiliki seseorang yang hidupnya selalu dipandang lamban dan termarginalkan. Tangannya terulur, kurus dan dingin, namun kuat dengan cara yang aneh. Seakan kekuatan itu bukan berasal dari otot,
melainkan dari tekad untuk menjaga nyawa siapapun yang lewat di hadapannya. Ia menarik Ardan dengan satu tarikan cepat. Tubuh Ardan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke trotoar. Punggungnya menghantam lantai keras yang dinginnya menembus hingga tulang. Motor itu melintas hanya beberapa sentimeter dari kaki mereka. Anginnya memukul wajah Ardan seperti tamparan dari kenyataan yang baru saja berubah arah. Dalam keheningan yang tercipta setelahnya, hanya napas Ardan dan Gema yang terdengar, dua napas yang sama-sama gemetar, namun karena alasan yang berbeda. Ardan terengah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, sementara Gema menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran tulus, seperti seseorang yang baru saja menyelamatkan benda paling rapuh di dunia. Bapak baik-baik saja? Suara Gema muncul pelan, hampir seperti doa yang takut mengganggu malaikat penjaga jalan. Ardan seperti tidak mendengar pada awalnya. Sentuhan tangan Gema masih terasa di lengannya, sentuhan yang membangkitkan campuran rasa aneh, dingin, gugup, dan aman. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Sentuhan itu ringan, tetapi meninggalkan jejak emosional yang jauh lebih berat dari yang terlihat. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada maksud tersembunyi. Hanya kepedulian mentah yang jarang ditemuinya bahkan di ruang rapat paling mahal. Gema meraih bahu Ardan untuk memastikan ia tak pingsan. Ardan merasa jantungnya berdegup keras. Bukan hanya karena hampir tertabrak, tetapi karena kedekatan itu, kedekatan dengan seseorang yang selama ini tidak pernah ia perhitungkan sama sekali. Ia bisa merasakan getaran gugup dari tangan Gema, namun juga ketegasan yang berasal dari niat baik yang tak boleh dipandang remeh. Dalam momen itu, dunia seakan diam. Tidak ada hiruk-pikuk kota, tidak ada ambisi, tidak ada kegagalan. Hanya dua manusia yang bertemu pada titik paling rentan dalam hidup keduanya. Ardan terpaku oleh kenyataan bahwa seseorang yang bahkan tak ia kenal, seseorang yang sering ia abaikan keberadaannya, baru saja menyelamatkan nyawanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardan merasakan sesuatu yang melampaui logika. Rasa bahwa hidupnya baru saja disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan angka atau laporan keuangan. Namun detik setelah dunia seperti berhenti berputar itu, Ardan justru merasakan sesuatu yang lain. Sebuah dorongan defensif yang lahir dari ego yang terluka, dari harga diri yang retak oleh kenyataan bahwa ia harus diselamatkan oleh seseorang yang selama ini dianggap tidak penting. Perasaan itu tumbuh seperti duri-duri kecil di dalam dadanya. Membuatnya ingin menjauh, ingin kembali menjadi pengusaha kuat, meski tubuhnya masih gemetar oleh kejadian barusan. Ia menepis tangan Gema dengan gerakan kasar yang jauh lebih keras daripada yang diperlukan. Gema sempat tersentak, tubuhnya bergoyang sedikit, tetapi ia tidak membalas. Tidak ada kemarahan, tidak ada tatapan tajam, hanya keheningan pasrah, seperti tanah kering yang masih bersedia menyerap hujan meski terus diinjak. "Jangan sentuh aku." Suara Ardan keluar seperti letusan, panas dan brutal. Beberapa orang di sekitar sempat menoleh, namun segera mengalihkan pandangan. Kota memiliki kebiasaan buruk, ia selalu cepat melupakan kejadian yang tidak menguntungkan. Gema menunduk sedikit, kedua tangannya terlipat bingung, namun wajahnya tetap tenang. Saya takut Bapak terluka." Ardan mengepalkan rahangnya. Sesuatu dalam dirinya seakan merasa dilecehkan. "Kau pikir aku butuh pertolonganmu? Kau pikir aku ini siapa? Hah? Kau?" Ia berhenti sejenak, lalu menggeram, "Kau bahkan tidak punya rumah. Sementara aku, suara itu pecah sebelum ia bisa menyelesaikannya. Ia ingin berkata aku adalah seseorang yang penting, aku adalah orang berhasil, aku tidak butuh uluran tangan dari gelandangan. Namun kata-kata itu menggantung kosong. Terasa hampa. Terasa seperti kebohongan yang terlalu lemah untuk menutupi kebenaran pahit. Gema mengangkat wajah, menatap Ardan dengan mata yang sangat manusia. Mata yang penuh empati, namun sama sekali tidak memandang rendah. Mata itu seperti cermin jernih yang memantulkan sesuatu yang selama ini ingin disembunyikan Ardan, kesakitannya. "Tidak apa-apa jika Bapak marah," ucap Gema pelan. Seseorang yang sedang jatuh, kadang menolak tangan yang mencoba mengangkatnya. Itu bukan kelemahan. Itu hanya cara tubuh mencoba bertahan. Ardan semakin marah. Kata-kata itu terasa seperti silet yang mengiris kulit, bukan karena menyakitkan, tetapi karena benar. Ia tidak siap menerima kebenaran dari orang yang bahkan tidak ia anggap layak menjadi penasehat hidupnya.
Kau bahkan tidak tahu apa-apa tentangku. Ardan membentak. Aku tidak butuh kasihanmu. Aku tidak butuh ceramah dari seorang yang hidupnya saja berantakan. Gema menelan ludah perlahan, gerakan kecil yang menandakan bahwa ia terluka, meski ia tidak ingin menunjukkannya. Namun wajahnya tetap lembut, tatapannya tetap teduh seperti langit pagi setelah hujan panjang. Saya tidak bermaksud menggurui, Pak, katanya pelan. Hanya, saya sering melihat Bapak lewat. Dari jauh, Bapak tampak seperti seseorang yang membawa dunia di bahu tanpa ada yang membantu memikulnya. Perkataan itu membuat Ardan terdiam sepersekian detik. Ia membenci fakta bahwa seseorang yang ia anggap tidak penting, justru melihatnya lebih jelas daripada rekan bisnis, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Dan rasa malu itu berubah menjadi amarah yang lebih besar. Berhenti mengawasiku. Jangan berpura-pura tahu siapa aku. Ardan melangkah mundur, seolah ingin melarikan diri bukan dari Gema, tetapi dari pengakuan yang tersirat dalam kata-kata pria itu. Gema mengangguk pelan, tidak membela diri sedikitpun. Baik, Pak. Saya minta maaf. Tidak ada nada sarkasme. Tidak ada kegetiran. Hanya ketulusan sederhana yang semakin membuat Ardan merasa kalah. Keheningan di antara mereka menegang seperti tali yang hampir putus. Ardan menatap Gema lama, pria yang baru saja menyelamatkan hidupnya, pria yang ia balas dengan hinaan dan bentakan. Namun harga diri dan rasa malu menutupi semua rasa terima kasih yang seharusnya muncul. Pergi, ucap Ardan singkat. Sebelum aku benar-benar marah. Dan Gema hanya menunduk dan melangkah mundur perlahan. Tidak ada keluhan, tidak ada pembenaran, tidak ada upaya memaksa dirinya dianggap berarti. Kepergiannya bahkan dilakukan dengan cara yang seolah masih memikirkan kenyamanan orang yang barusan merendahkannya. Tatapan lembut itu tetap ada, bahkan saat ia melangkah menjauh. Seolah-olah Gema berkata tanpa suara, aku mengerti rasa sakitmu, meski kau sendiri belum mau mengakuinya. Dan justru itulah yang membuat Ardan semakin terguncang. Ardan berjalan menjauh dengan langkah besar dan terburu-buru, berusaha menghapus rasa malu yang merayapi setiap sudut jiwanya. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin kuat dorongan tak nyaman itu menghimpit dadanya. Ia membenci kenyataan bahwa seseorang yang ia hina begitu dalam justru menunjukkan kebaikan yang tak pernah ia temui pada orang-orang yang berjas mahal. Ia membenci kenyataan bahwa ia merasa terlihat, disaksikan, dipahami, oleh seseorang yang tidak seharusnya memiliki kemampuan itu. Hembusan angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma hujan tipis yang seakan mengejek betapa rapuhnya ia saat itu. Lampu jalan memendarkan cahaya redup yang memantulkan bayangannya di trotoar basah, dan Ardan menatap bayangan itu dengan getir. Bayangan seorang pria yang dulu merasa dirinya pusat dunia, namun kini berdiri seperti pecahan kaca yang kehilangan bentuk. Ketika ia hampir mencapai ujung jalan, suara itu kembali terdengar, pelan, menahan gugup, namun menyuarakan tekad yang tak bisa disangkal. Pak, tunggu. Ardan memejamkan mata sejenak, kesal bahwa pria itu masih berani memanggilnya. Ia berbalik dengan sisa amarah yang belum sempat padam. Apalagi? Bentaknya, suara keras itu lebih merupakan serangan untuk menutupi gemetar halus yang ia sendiri tidak ingin akui. Gema berdiri beberapa meter darinya, wajahnya tampak ragu namun tetap teguh. Jaket lusuhnya berkibar sedikit tertiup angin, seolah malam pun menyimak percakapan yang akan mengubah takdir mereka berdua. Mata Gema tidak menantang, tidak memaksa, namun memancarkan sesuatu yang aneh. Ketulusan yang begitu murni hingga sulit dipercaya bahwa itu datang dari seseorang yang hidupnya begitu keras. Saya tahu Bapak sedang mengalami sesuatu yang berat, ucap Gema, suaranya seperti gelombang kecil yang menyentuh tepi pantai. Dan saya mendengar hal-hal yang mungkin tidak orang lain dengar. Ardan terkekeh sinis. Tawanya tidak memiliki kebahagiaan. Itu adalah tawa yang pahit, tawa seseorang yang sudah kehabisan tempat untuk melampiaskan rasa sakitnya. Oh, jadi sekarang kau cenayang? Katanya dingin. Atau kau mau bilang kau punya kekuatan ajaib? Berhentilah berhayal. Namun Gema tidak surut. Saya tidak bilang saya ajaib, Pak, katanya lembut. Hanya saja, saya bisa mendengar kebenaran yang tidak semua orang bisa dengar. Ardan mempersempit matanya, bingung sekaligus jengkel. Kebenaran? Kebenaran apa lagi yang kau maksud? Hah?
Kau bahkan tidak mengenalku. Gema melangkah sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan. Kadang, seseorang tidak perlu mengenal nama atau status Bapak untuk mendengar suara hati Bapak. Saya bisa merasakan sesuatu yang Bapak sembunyikan. Bukan rahasia bisnis, bukan uang, tapi ketakutan, luka, dan keputusan besar yang sedang menunggu Bapak hadapi. Ardan terdiam. Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang perlahan masuk ke dalam dadanya. Sakit, namun bukan sakit yang membunuh, sakit yang justru membuatnya sadar bahwa ia masih hidup. Gema melanjutkan, suaranya semakin pelan. Jika Bapak mau, saya bisa membantu. Saya bisa menunjukkan jalan keluar dari masalah Bapak. Ardan tidak bisa menahan tawanya kali ini. Oh, tentu. Seorang gelandangan menunjukkan jalan keluar dari kebangkrutan? Itu lucu sekali. Bisnisku bernilai ratusan miliar. Paham? Dan kau? Ia menunjuk Gema dengan telunjuk penuh penghinaan, kau bahkan tidak punya sepatu yang layak. Gema menunduk sebentar, menerima penghinaan itu seperti seseorang menerima angin malam yang dingin, tidak nyaman, tetapi tidak mematahkan apapun dalam dirinya. Saya tahu Bapak tidak percaya, katanya jujur. Tapi apa salahnya mencoba? Kadang jalan keluar datang dari tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Ardan merasa tersudut. Semakin Gema tenang, semakin ia merasa harus membangun tembok. Aku tidak butuh bantuanmu. Tidak butuh belas kasihanmu. Hidupku, usahaku, semuanya terlalu rumit untuk dimengerti orang sepertimu. Gema menatapnya lagi, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit cahaya harapan di matanya. Saya tidak perlu mengerti semuanya untuk bisa membantu satu hal yang paling penting. Mendengar kebenaran yang selama ini Bapak tutup telinga darinya. Ucapan itu membawa keheningan yang panjang. Keheningan yang membuat Ardan merasa telanjur terlalu jujur, meski ia belum mengatakan apapun. Dan mungkin karena ingin cepat mengakhiri rasa tidak nyaman itu, atau mungkin karena ingin menunjukkan superioritasnya, Ardan berkata dengan nada sarkastik, sebuah janji spontan yang semata-mata disebutkan untuk mengejek. Baiklah, kalau kau bisa menyelamatkan perusahaanku, aku akan berikan apapun yang kau mau. Mobil, uang, rumah, terserah. Asal setelah itu kau jangan muncul lagi di hadapanku. Gema tidak tersenyum. Ia tidak tampak senang. Justru wajahnya berubah semakin lembut. Seolah ia tahu bahwa janji itu bukan hadiah, melainkan jeritan keputusasaan yang disamarkan menjadi kesombongan. Baik, Pak, katanya pelan. Kalau itu syaratnya, saya terima. Ucapan itu membuat Ardan terdiam. Bukan karena ia percaya, tetapi karena ia tidak pernah menyangka seorang gelandangan bisa menjawab janji sinisnya dengan keseriusan setenang itu. Seakan-akan, keajaiban bukan sesuatu yang ia tawarkan, tetapi sesuatu yang ia tahu akan terjadi. Setelah ucapan penuh sinisme itu meluncur dari bibir Ardan, udara di antara mereka seolah berubah. Bukan karena keajaiban tiba-tiba muncul, bukan karena ada cahaya turun dari langit, tetapi karena cara Gema menatapnya, diam, lembut, dan yakin, seperti seseorang yang telah mengerti penderitaan manusia jauh sebelum mereka sendiri menyadarinya. Tatapan itulah yang perlahan melunturkan lapisan kemarahan Ardan, meskipun ia masih berusaha mempertahankan ekspresi angkuh. Gema memberi isyarat menuju bangku tua di tepi jalan, bangku besi yang catnya sudah terkelupas dan menampilkan karat yang merayap seperti luka lama. Duduklah sebentar, Pak, ucapnya pelan, bukan memaksa, tetapi juga tidak memberi kesempatan bagi Ardan untuk menolak dengan mudah. Ardan ingin mengabaikannya, ingin pergi dan tenggelam dalam amarahnya sendiri, tetapi fisiknya terlalu lelah untuk menuruti egonya. Ia duduk dengan hentakan kecil, mencoba menjaga jarak sejauh mungkin dari Gema, namun bangku itu sempit, dan dunia malam tidak memberinya tempat lain untuk bersembunyi. Suara angin yang menyusup di sela-sela bangku, suara dedaunan bergesekan, dan suara langkah-langkah manusia di kejauhan menciptakan orkestra sunyi yang menjadi latar pertemuan dua jiwa yang sama-sama terluka. Ardan meremas jemarinya, merasakan detak jantung yang tak stabil. Sementara Gema duduk di sampingnya dengan keheningan yang anehnya menenangkan. Tarik napas, Pak, ucap Gema tiba-tiba, lembut seperti gumaman doa yang jatuh dari bibir orang suci. Ardan mengerutkan kening. Untuk apa? Untuk mendengar, jawab Gema,
dan untuk menenangkan apa yang sudah terlalu lama Bapak tekan. Ardan ingin mencemooh, tetapi matanya terasa berat, dadanya sakit, dan sebagian dirinya yang paling tersembunyi ingin menyerah pada instruksi sederhana itu. Dengan enggan, ia menarik napas, pendek dan gelisah. Pelan, koreksi Gema. Napas berikutnya sedikit lebih panjang. Sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dunia terasa tidak memusuhi Ardan. Ia merasakan udara masuk lewat hidungnya, menembus paru-paru, lalu keluar dengan ketegangan yang sedikit melemah. Bukan hilang, hanya mulai retak. Gema kemudian mengangkat kedua tangannya, memperlihatkan telapak yang penuh garis kasar kehidupan. Saya akan menyentuh dada Bapak. Bukan untuk hal aneh, katanya cepat, seolah tahu Ardan akan salah paham, tapi teknik ini diajarkan keluarga saya sejak saya kecil. Untuk menenangkan gelombang hati seseorang yang sedang kacau. Ardan ingin berkata bahwa teknik kuno itu tidak masuk akal. Bahwa orang sepertinya tidak membutuhkan ritual murahan. Tapi sebelum kata-kata itu sempat terbentuk, Gema sudah menyentuhkan dua ujung jarinya tepat di tengah dada Ardan. Bukan menekan, hanya menyentuh, seperti sentuhan tetesan air pertama di permukaan danau yang tenang. Anehnya, sentuhan itu membuat Ardan terdiam. Ada sesuatu yang mengalir. Bukan kehangatan berlebihan, bukan sensasi mistik yang dramatis, tetapi vibrasi halus, hampir tak terasa, seperti denyutan bumi yang selama ini tidak pernah ia sadari. Ardan menahan napas tanpa sadar. Sentuhan itu ringan, namun fokus, seperti seseorang mengetuk pintu yang sudah bertahun-tahun terkunci dari dalam. Tarik napas lagi, bisik Gema. Ardan menurut. Dalam tarikan napas ketiga, dadanya terasa seperti mengembang lebih luas. Dalam hembusan keempat, ada desakan emosional yang seperti hendak pecah. Saya tidak tahu masalah Bapak, ucap Gema dengan mata terpejam seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia lain, tapi saya mendengar suara takut di baliknya. Suara seseorang yang terlalu lama memikul sendiri, terlalu malu untuk mengaku rapuh. Suara itu masuk ke dalam tulang Ardan. Ia ingin membantah, tetapi bibirnya beku. Gema melanjutkan, napasnya sinkron dengan Ardan, seakan keduanya berada dalam ruang batin yang sama. Ada seseorang yang Bapak percaya, tapi orang itu mengambil sesuatu dari Bapak. Bukan uang saja, tapi kepercayaan. Dan Bapak tidak tahu bagaimana menghadapi itu. Dada Ardan mencengkeram dirinya dari dalam. Bagaimana pria ini, seorang gelandangan yang bahkan tidak tahu namanya, dapat menggambarkan inti masalahnya begitu tepat? Napas Ardan mulai tersengal. Matanya memanas. Gema membuka mata perlahan dan menatapnya. Tatapannya bukan tatapan orang hebat, bukan tatapan guru spiritual, bukan tatapan penyelamat, melainkan tatapan manusia yang pernah hancur, lalu belajar membaca kehancuran orang lain. Biarkan napasmu bicara, katanya lembut. Kebenaran yang Bapak sembunyikan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Ardan menunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Bahunya bergetar halus. Setiap hembusan napas membuat emosinya naik, turun, lalu kembali menghantam seperti gelombang liar yang mencoba meruntuhkan karang. Teruskan, bisik Gema. Jangan tahan. Dunia tidak melihat. Hanya kita di sini. Dan seolah dunia benar-benar lenyap, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ardan mengizinkan dirinya merasa. Semua keretakan, semua beban, semua kepedihan yang ia tekan selama ini bergerak naik dari dasar tubuhnya, lewat dada, naik ke tenggorokan, hingga ke mata. Sensasi itu menyakitkan, tapi bukan sakit yang menghancurkan, melainkan sakit yang menandai dimulainya penyembuhan. Gema tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menjaga sentuhan itu. Stabil, tenang, mengakar. Dan perlahan-lahan, Ardan, pengusaha muda yang selama ini berdiri gagah di hadapan dunia, mulai menangis. Bukan tangis keras, tetapi tangis yang menyayat, tangis yang hanya muncul ketika seseorang menyadari bahwa ia telah memenjarakan dirinya sendiri terlalu lama. Pada momen itulah, jantungnya terasa lebih ringan, nafasnya lebih dalam, dan hatinya, untuk pertama kali setelah sekian lama, merasa didengarkan. Tangis Ardan pada awalnya lirih, seperti tetesan air pertama yang jatuh dari langit sebelum badai. Namun semakin lama ia mencoba menahan,
Semakin besar tekanan yang mendorong dari dalam dadanya. Gema tidak melakukan apapun selain tetap membiarkan dua ujung jarinya menyentuh dada Ardan, ringan, tapi stabil. Sentuhan itu bukan penyembuhan ajaib, bukan mantra, bukan mukjizat yang turun dari langit. Itu lebih seperti jangkar kecil yang menahan Ardan agar tidak tenggelam dalam lautan emosinya sendiri. Udara malam seolah menahan napasnya, angin melambat, bahkan suara kendaraan yang melintas terdengar semakin jauh dan samar. Seakan waktu memberi ruang bagi proses yang tak seharusnya disaksikan dunia, proses di mana seorang manusia akhirnya membiarkan runtuh tembok-tembok yang ia bangun bertahun-tahun untuk menyembunyikan ketakutannya. Tetesan air mata Ardan jatuh tanpa suara. Tapi bagi Gema, suara itu terdengar sangat jelas. Suara retaknya beban yang terlalu lama menekan satu jiwa. "Lepaskan saja, Pak," bisik Gema lembut, seolah berbicara pada luka lama yang sudah mengeras. Kebenaran tidak datang dengan kemarahan. Ia datang ketika hati mulai berani menggigil. Ardan menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Bahunya bergetar seperti pohon tua yang diterpa angin badai. Nafasnya tersendat, meledak lalu patah, mencoba mencari ritme baru yang tidak lagi dibebani oleh tuntutan dunia. Aku tidak kuat lagi." Suaranya retak, seperti logam diseret di atas tanah. Semua ini terlalu berat. Gema mengangguk dengan pelan, meski Ardan tidak melihatnya. "Tidak ada manusia yang diciptakan untuk kuat sendirian," jawabnya. "Kekuatan yang Bapak pertahankan selama ini, justru yang membuat hati Bapak tidak bisa bernafas." Ucapan itu membuat Ardan menurunkan tangannya. Matanya merah, basah, dan berkilau oleh kepedihan yang selama ini ia sembunyikan di balik rapat, laporan, dan gelar jabatan. "Semua orang mengharapkan aku menang. Sukses, tidak boleh salah." Ardan mengusap matanya dengan kasar, seperti ingin menghapus beban hidup bersama air matanya. "Aku tidak boleh gagal. Tidak boleh terlihat lemah. Tapi, aku justru hancur pelan-pelan. Hancur dari dalam." Untuk pertama kalinya, Ardan menyebut nama pria itu. Tanpa sadar. Seolah kesadaran bawahnya mengakui sesuatu yang mulutnya masih belum berani ucapkan. Gema menunduk sedikit. Senyum kecil mengembang, bukan senyum bahagia, tetapi senyum penuh empati. Seseorang yang paling terlihat kuat, seringkali adalah yang paling sepi, Pak. Kalimat itu menghantam Ardan seperti gelombang besar. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia merasakan sesuatu di dalam dadanya bergeser, perlahan namun pasti, sebuah kelembutan yang selama ini tertimbun oleh kerasnya ambisi dan ketakutan akan kegagalan. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara magis. Tidak ada getaran supranatural. Namun Ardan merasakan sesak yang selama bertahun-tahun menjerat dadanya mulai longgar. Seperti simpul yang akhirnya menemukan ujungnya. Seperti pintu yang lama terkunci tiba-tiba terbuka, meski hanya beberapa sentimeter. Ia menghirup napas panjang, napas yang tidak lagi tersendat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napas itu terasa utuh. Bagaimana kau melakukan itu?" Ardan berbisik, suaranya penuh takjub dan ketakutan bersamaan. "Aku merasa berbeda. Seperti aku bisa bernafas lagi." Gema menarik kembali jarinya perlahan, seolah takut merusak keajaiban kecil yang baru terbangun di dada Ardan. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak," jawabnya lembut. "Yang berubah tadi adalah hati Bapak sendiri. Saya hanya membantu Bapak mendengarnya." Ardan menatapnya lama. Air mata masih menggantung di sudut mata, tetapi kini tangisnya bukan lagi karena keputusasaan. Ada sesuatu yang lain, seperti harapan kecil yang malu-malu muncul dari balik reruntuhan. "Ini tidak mungkin," Ardan menggeleng pelan. Aku tidak percaya, tapi aku merasakannya." Napasnya lebih teratur. Kepalanya lebih ringan. Dadanya tidak lagi sesakit sebelumnya. "Ini tidak mungkin," ulangnya, kali ini dengan suara lebih pelan, lebih tulus, seperti anak kecil yang baru melihat sesuatu di luar logika. Gema menatapnya dengan keteduhan yang nyaris suci. Ketika seseorang akhirnya berhenti melawan kebenaran yang ia sembunyikan, hati akan membuka jalannya sendiri. Ardan mengusap dadanya, memastikan sensasi itu nyata. Dan memang nyata.
Ia mengangkat wajah yang kini tidak lagi sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Di mata Ardan, ada cahaya yang sebelumnya tak pernah terlihat. Cahaya seseorang yang akhirnya merasa tidak sendirian di dunia. Aku tidak percaya. Tapi, ini nyata, Gem. Suaranya bergetar, tapi penuh kejujuran. Ini sungguh terjadi. Dan disitulah momen keajaiban itu berpendar, bukan sebagai mukjizat yang megah, tetapi sebagai pemulihan kecil dalam batin seorang manusia yang hampir kehilangan dirinya sendiri. Setelah keheningan panjang yang dipenuhi tarikan napas baru dan sisa-sisa air mata yang belum mengering, dunia mulai kembali bergerak. Suara lalu lintas, yang sebelumnya seolah tenggelam dalam proses penyembuhan batin, perlahan kembali terdengar. Angin malam menyentuh wajah Ardan seperti sentuhan ibu yang ingin menenangkan anaknya. Tetapi semua itu tidak sebanding dengan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Ardan duduk tegak, tetapi tidak lagi dengan kesombongan atau pertahanan diri. Ada sesuatu yang luluh dari dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia gunakan untuk menjauhkan diri dari orang lain. Kini lapisan itu runtuh, dan yang tersisa hanyalah manusia, tanpa gelar, tanpa prestise, tanpa harga diri yang rapuh. Hanya manusia yang kembali belajar bernapas. Dan saat itulah rasa bersalah itu muncul. Bukan sebagai pukulan, tetapi sebagai gelombang lembut yang menyapu tubuhnya, membuatnya menyadari betapa buruknya ia memperlakukan seseorang yang baru saja membuka pintu kecil menuju penyembuhan batinnya. Ia memejamkan mata, mengingat kata-katanya sendiri. Hinaan, kemarahan, cemoohan, semuanya kembali menghantam dirinya. Aku sudah terlalu jauh. Gumamnya hampir tak bersuara, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia pantas mengakui kesalahannya. Aku memperlakukanmu dengan sangat buruk, Gem. Gema masih duduk di sebelahnya, diam seperti malam, tetapi kehadirannya terasa hangat. Ia menoleh perlahan, menatap Ardan dengan mata yang sama, mata yang tidak berubah sejak awal, lembut, pengertian, dan tidak menuntut apapun. Ardan menghembuskan napas yang berat. Rasa malunya begitu besar, hingga ia tidak sanggup menatap Gema langsung. Kenapa? Kenapa kau masih mau membantuku setelah semua kata-kata keji yang aku lontarkan? Setelah aku meremehkanmu? Menghinamu? Suaranya bergetar di akhir kalimat, bukan karena takut, tetapi karena menyadari betapa kecil dirinya selama ini. Gema tersenyum kecil, senyum yang tidak dibuat-buat, bukan senyum terpaksa. Saya tidak membantu Bapak karena ucapan Bapak, jawabnya pelan, dan saya juga tidak berhenti karena hinaan Bapak. Ardan menelan ludah, dadanya kembali sesak, bukan karena luka, tapi karena menahan rasa haru yang mendadak memenuhi tubuhnya. Lalu, kenapa? Tanya Ardan, suaranya hampir pecah. Aku tidak pantas menerima bantuanmu. Gema menggeleng lembut, seperti seseorang yang menjelaskan sesuatu kepada anak kecil yang baru belajar tentang dunia. Karena saya tahu Bapak terluka, katanya, dan orang yang terluka seringkali menyakiti tanpa sadar. Itu bukan jahat, Pak, itu manusia. Ardan menatap Gema lama, matanya berkaca-kaca. Di hadapannya duduk pria yang oleh dunia dianggap tidak berguna, tidak penting, bahkan tak pantas diperhitungkan. Tetapi di antara semua orang yang pernah ia kenal, rekan bisnis, keluarga, teman-teman berpakaian rapi, tidak ada satupun yang menunjukkan kebaikan sebesar ini. Tidak ada yang mau memeluk emosinya tanpa syarat. Tidak ada yang mau melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai sumber uang atau kekuasaan. Aku minta maaf, akhirnya Ardan berkata, dengan suara serendah doa yang dipanjatkan di malam sunyi. Dari hati, aku benar-benar minta maaf, Gem. Gema tidak segera menjawab. Ia memandang jalan, tempat motor hampir merenggut nyawa Ardan, lalu memandang langit yang dipenuhi awan tipis. Setelah itu barulah ia kembali menatap Ardan, tersenyum dengan ketulusan yang begitu langka. Tidak perlu minta maaf, Pak. Kalimat itu membuat Ardan tercengang. Tapi aku sudah menyakitimu. Tidak, potong Gema lembut. Yang Bapak sakiti waktu itu bukan saya, tapi diri Bapak sendiri. Saya hanya berada di dekatnya. Ardan merasakan dadanya ditarik sesuatu, sebuah sensasi aneh yang membuatnya ingin menangis lagi, tetapi bukan karena kesedihan. Lebih seperti rasa syukur yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Rasa bahwa ia tidak sedang dihakimi, tidak sedang dituntut, tidak sedang ditinggalkan. Gema menerima apologi itu tanpa perlu dijelaskan, tanpa perlu dibayar, tanpa perlu diakui. Dan justru itulah yang membuat Ardan kembali merasa kecil, dan untuk pertama kalinya, merasa ringan. Gem, suaranya rendah, aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Gema menggeleng sekali lagi, kali ini dengan senyum yang sedikit lebih lebar, seperti seseorang yang memiliki rahasia indah yang tidak perlu dipahami siapapun. Tidak perlu dibalas. Pak, jika Bapak bisa bangkit kembali, itu sudah cukup. Ardan terdiam. Ia belum pernah bertemu seseorang yang begitu tulus. Tidak meminta apa-apa. Tidak mengungkit apa-apa. Tidak mengandalkan kebaikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Kebaikan Gema murni seperti air yang mengalir dari sumber, bersih, jernih, dan tidak menuntut imbalan. Malam itu, rasa bersalah di dalam diri Ardan bukan lagi beban, tetapi menjadi pintu pertama untuk penebusan. Penebusan yang tidak diminta oleh Gema, tetapi lahir dari pilihan Ardan sendiri untuk menjadi manusia yang sedikit lebih baik dari kemarin. Ardan menatap Gema dengan mata yang masih basah. Aku mengakui, bukan karena janji tadi. Bukan karena teknik aneh itu. Tapi karena ketulusanmu. Kau melihat aku ketika aku bahkan tidak bisa melihat diriku sendiri. Gema tersenyum. Senyum yang sederhana, namun tidak ada senyum sebesar itu di gedung tertinggi manapun. Beberapa hari kemudian, setelah Ardan berhasil mengungkap pengkhianatan di perusahaannya dan mulai menyelamatkan bisnisnya, ia kembali ke bangku tua itu. Angin malam kembali berhembus, namun kini tak lagi membawa kesedihan, melainkan bisikan syukur. Gema duduk di tempat biasa, memandang langit seolah membaca nasib orang-orang yang lewat. Ardan duduk di sampingnya. Ternyata, kata Ardan pelan, rumah tidak selalu berupa bangunan. Kadang, rumah adalah seseorang yang mau mendengarkan. Gema menatapnya, matanya bersinar lembut. Kita semua hanya singgah, Pak. Tapi jika singgahan itu membuat hidup seseorang membaik, itu sudah cukup. Di atas mereka, bulan muncul dari balik awan, seperti lentera kecil yang menegaskan bahwa di antara gelap dan terang, selalu ada tempat bagi kebenaran untuk didengar. Dan malam itu, seorang pengusaha yang pernah jatuh dan seorang gelandangan yang mampu mendengar kebenaran duduk berdampingan, dua jiwa yang sama-sama pernah kehilangan rumah, kini menjadi rumah bagi satu sama lain. Cerita selesai.